Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nih aku lagi sahur guys. Aku sudah sahur guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sahur, 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 sahur. Nah, ini ada Kentucky. Aku udah makan nih. Ada pizza daging sapi. Ada nih sambal bawang. Ada meja. Ada air putih. Dan aku tadi sudah makan roti guys separuh. Kita makan guys. Tidak lupa sambil bersolawat indah guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gelang MCI jangan lupa di order. Nah ini Taiwan jam 3.11 menit guys. Enak banget guys. Nggak terasa di Taiwan udah 11 tahun guys. 11 kali puasa, 11 kali lebaran 2024 nih guys. Mantap. Sambalnya pedas pol guys. Guys, tak cerita nih kemarin kan ada temen ibu kesini makan-makan ya guys ya. Jam berapa ya? Ini bawa Kentucky, bawa pizza. Bosku kan tanya aku, buka puasa di jam berapa? Ini jam 6.04 menit bos. Gitu loh guys, orang Taiwan menghargai aku, orang Indonesia puasa. Makan-makan menunggu aku buka puasa. Terus aku diambilin 2 pizza, makan 1, nanti ada 1. Terus Kentucky. Biasanya 6 sih. Aku kan 2, Mbak Bos 2, Bu Bos 2. Cuman yang 3 itu Kentucky-nya tuh babi guys. Jadi yang 3 sapi, aku ambil yang 2 sapi. Mbak Bos, Bu Bos 2 daging babi, 1 daging sapi. Terus dibagi berdua nih guys. Kalau aku daging sapi semua. Terus Kentucky ini 3. Aku 1, Mbak Bos 1, Bu Bos 1. Terus makan-makan ada sisa 2. Tak makan sih setengah separuh. Kentucky ini. Ini bisa aku tak sisain 1 buat sahur. Sama minum meja, bikin sambal, makan roti separuh, udah kenyang guys. Terus aku tahu aku puasa, gak dimarah kok. Baik guys, berkeluarga. Menghargai sesama, juga agama sesama. Temen bosku kan sama istrinya sama anaknya makan-makannya tuh nunggu aku buka guys. Kekel. Kemarin aku dibeli sandal bosku baru lagi tuh. Kadang sampai malu loh guys, sandal tuh bosku sandal rumah loh 3 tahun 6 tahun belum ganti. Aku 3 bulan lama-lama ini 6 bulan udah ganti, rusak. Kalau enggak apa guys, patah putus guys, cemet pesek sandali. Yang bikin aku betah ikut bosku ini apa guys, menghargai sesama, agama sesama, tetap bisa menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa pakai jilbab dalam rumah luar rumah,
walaupun keluar dengan bos, diajak jalan-jalan keluar kota, jalan-jalan makan-makan bersama teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya, gak dimarah. Terus aku diajak mudik Imlek atau jalan-jalan keluar kota, bawa perlengkapan untuk sholat juga gak dimarah, bawa jilbab, bawa mukena, bawa apa guys, Al-Quran, tasbih digital, nih. Terus bawa apa lagi tuh, bawa Yasin, gak dimarah. Setiap hari aku tadarus, suaranya kenceng juga dimarah. Walaupun gak puasa, baca Al-Quran kenceng juga dimarah. Kalau aku ke bacanya gak ada suara nih, gak kenceng, ngantuk guys. Baca Al-Quran suka ketinggalan sampai mana tadi gitu. Guys, minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa guys. Tak kasih jahe. Oh iya, belum makan pisang nih terasa kenyang. Ya udah tak makan ya guys, gak enak nanti. Aku lagi makan apa ya? Makan roti. Yang dulu kontrak pertama ditawari teman gaji besar, bisa cuti liburan pribadi, aku nggak tergiur guys, nggak nafsu gaji besar cuti liburan pribadi. Aku berpikir ini, aku pindah bos gaji besar belum tentu aku cocok, belum tentu aku dibolehin sholat, menjaga sholat 5 waktuku, sholat lainnya belum tentu boleh puasa, belum tentu boleh pakai jilbab, belum tentu semua kebutuhanku tercukupi. Kalau bosku di sini kan tercukupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali 3 sub taksi di kacamata beli sendiri, sepatu, sandal, tas, jaket, semuanya bos beliin sama mamanya bu bos. Ecek-ecek guys, kelasnya mall Sugu Hangteng, harganya jutaan rupiah, disamakan punya ibu bos. Yang nggak beli sendiri, aku cuma shop taksi di kacamata guys, yang beli sendiri. Lainnya bos semua makan rosdol seperti ini, cabai bos yang nyetokin cabai sampai berlimpah. Terus ingat nggak cabai kayak ini sampai melimpah stoknya. Udah seperti ini guys, ini cabai ketokin aja, nggak peduli cabai mahal murah. Terus makan losdoltan gak dimarah. Nah, aku berpikir gitu guys dulu. Terus komunikasi dengan keluarga lancar, ART resmi rasa gaji pabrik, plus naik gaji 9.000 NT setara 4,5 juta lebih per bulan. Baik cair 15 juta tembus 20 juta plus bonusan tambahan CPR-an. Terus itu pas dulu ya, pas ditawari temenku masih gaji normal guys, itu kesempatan mas aku, andai kan aku tuh mau gitu. Dan kan aku kontrak pertama itu masih bayar hutang ratusan juta rupiah gara-gara pernah nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab ya guys ya. Terus kontrak kedua pun masih bayari gitu. Itu kesempatan mas bagiku, tawaran gak mau pindah kerja, gaji besar, bisa cuti liburan pribadi. Kalau aku tuh nafsu gaji besar, nafsu cuti liburan pribadi guys. Di sini guys 11 tahun gak pernah aku cuti liburan pribadi. Cuma dulu pernah izin 2 jam menghormati temanku, orang Mas Pati namanya Duklis, dia mau pulang itu 2 jam guys, acara ulang tahunnya temen nih gitu loh, aku diajak, aku izin bosku, udah itu aja. Terus nggak pernah cuti-cuti kayak teman-teman sampai 1 hari 1 malam sampai nginep, nggak pernah. Nah dulu guys, aku nggak terpesona dulu tuh guys
aku mempertahankan di sini tetap bisa sholat, komunikasi dan keluarga lancar walaupun kontrak pertama itu masih gaji normal, belum ART resmi rasa gaji pabrik seperti kontrak kedua keempat nih guys, naik gaji 9.000 NT belum, begitu guys ceritanya. Dan aku tetap semangat dan alhamdulillah tabarakallah kontrak kedua Allah mengetukkan hati bosku, digaji full aku pertama ART resmi rasa gaji pabrik, gaji full bebas potongan agent askes medikal, terus habis itu dinaikkan gaji, ya udah guys 9.000 tembus tanpa aku meminta. Enggak, setelah hadiah sebuah kesabaran, keikhlasan dan bisa bersyukur. Aku dulu mensyukuri rezeki yang Allah tetapkan ke aku, udah walaupun dulu masih gaji normal guys, potongan agent askes medikal aku sendiri yang bayar, gak apa-apa gitu. Alhamdulillah Allah menentukan hati bosku. Kontrak kedua aku bebasin potongan agent askes medikal pertama, terus gaji full, terus dinaikkan gaji 2021 bulan 1 bulan 4 dinaikkan 3.000 NT setara 1,5 juta. 567 sekaligus aku minta gajiku 3 bulan, dinaikkan lagi, marak-maraknya COVID-19, naikkan lagi 3.000 NT. Jadi aku terima bulan 567 sekaligus 3 bulan gaji guys, aku terima kenaikan gaji 6.000 NT kali 3 bulan. Sekali tak ambil itu sama, artinya sama uang jatah agent 1.500 kali 3 bulan, medikal askes ya guys, 325 dulu tuh belum naik kali 3, sama ada uang medikal dulu tuh belum naik 1.800, sekarang kan 2.000. Nah itu pokoknya tambahan ada 25.000 NT guys, itu selain gaji pokok ya, sama artinya sekitar 13 jutaan itu aku tarik 3 bulan gaji guys. Itu cuma tambahan guys ya, kenaikan gaji 3 bulan, uang medikal satu kali, terus uang askes 3 bulan kali 3, uang medikal 1.500 kali 3, 325 askes tuh. Nah itu guys, luar biasa kan guys. Dan 2023 bulan 9 bosku ngasih rezeki anakku gak pelit juga, bantu sanggup sekolah sama apa tuh guys, motor NMAX dikasih 72.000 NT itu setara 36 juta, sanggup sekolah 2.000 NT itu setara 4.000 NT setara 2 juta. Total bulan 9 2023 sehabis aku cuti ya guys ya, bulan 8 2023 itu anak udah rezeki dari bosku berapa, 76.000 NT setara 38 juta. Gak pelit guys bosku guys. Mungkin bosku itu aku berpikir kasihan sama aku guys, aku pikir-pikir loh sama anakku ya, sama anakku juga peduli, gak pelit, jutaan puluhan juta guys. Mungkin kasihan ke aku sama anakku bosku itu aslinya ya, gara-gara aku jadi TKW Taiwan demi mantan suami karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, aku bayar hutang, ternyata hutang lunas, aku tertimpa musibah yang kedua kalinya di Taiwan. Uangku dibawa temanku 266 juta dulu guys, orang Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Mijen. Di Taiwan aku jadikan adminku 1 tahun amanah, pegang buku 3 A, B, C, tutup buku 1 minggu sekali, 250 juta mencapai 300 juta. Nah tutup buku hari Selasa tanggal 22 bulan 10 2019 ya, 266 juta itu dibawa temanku dengan alasan dia menawarkan jasanya bisa membantu kirim uangku ke Indonesia karena dia punya kenalan bos besar di Taiwan gitu loh guys. Dan aku tuh nggak mempunyai rasa curiga atau pikiran negatif gitu loh. Terus aku ya udahlah nggak apa-apa, pikirku kan amanah pegang uangku ratusan juta rupiah setiap seminggu sekali selama 1 tahun, nggak mungkin nipu aku juga nggak pernah nipu orang gitu guys pikirku. Ternyata salah, uangnya tuh nggak dimasukkan di ATM ku,
justru dimasukkan di ATM dia pribadi, ATM adik kandungnya guys, dengan alasan ATM hilang, HP hilang gitu. Terus dia 1 bulan kemudian pamit cuti. Nah, uang dibawa hari Selasa tanggal 22 ya guys, bulan 10 2019. Terus dia cuti 1 bulan kemudian. Hari ini lupa ya guys ya, tanggal 15 bulan 11 2019 cuti katanya sambil ngurusi ATM. Ternyata enggak guys, aku diblokir. Terus aku enggak terima ya guys ya, dibantu bosku, disuruh cepet ngurusi, dikasih uang 35.000 NT itu setara 17,5 guys, 17.500.000. Nah, aku dari rumahku Jawa Timur ya guys, Ponorogo, bawa polisi itu ke Semarang. Terus akhirnya dapat pertanggungjawaban guys, terus mau tanda tangan hitam di atas putih bermateri, terus janjinya 1 tahun bayar. Lah aku kesananya tuh kan hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020. Nah, seharusnya jatuh tempo dia bersedia mengganti gitu loh guys, kan bukan sistem utang piutang tuh, bisa dibilang penipuan direncanakan dan penggelapan uang. Itu 1 tahun, seharusnya tanggal 9 bulan 2 2021, tapi enggak dikasih guys. Itu aku diblokir lagi, tapi jalur aman, kan sudah ada bukti kuat kepolisian dulu guys, kitab di atas putih bermateri, jadi kapanpun bisa diurusi guys. Berhubung ini belum aku urusi karena kan aku masih di Taiwan, percuma aku nyuruh orang lagi gitu loh, jadi aku sendiri nanti yang terjun gitu. Jadi kurang 200 juta guys. Aslinya itu uangnya bertiga ya, yang 38.500.000 uangnya tante mantan suami, udah aku ganti pakai uang pribadiku guys. Nah, 66 juta itu aslinya uangku yang keluar, tapi tak kasihkan ke temenku Ngawi. Nah, jadi kan kurang 200 juta di temenku Semarang ya guys, yang 150 juta uangku pribadi, yang 50 juta uangnya temenku Ngawi, jadinya begitu guys. Nah, itu aslinya aku mau buat beliin mobil mantan suami, dulu aku baru rujuk kan, aku kan ada rencana 2022 bulan 3 finish kontrak 3 aku udah mau menetap di rumah. Intinya mobil udah punya, pikirku kan gitu. Nanti uangku yang aku bawa pulang itu buat finishing rumah impian pertamaku, lantai 1 lantai 2 rumah samping. Nah, rumah samping kan kontrak pertama 2016 bulan 2 sudah aku finishing, renovasi cantik. Nah, ganti lantai 1 lantai 2. Rencana aku pulang cuti kontrak ketiga itu aku kan menetap. Dah ada uang cukup lah intinya buat renovasi rumah itu, yang untuk finishing ya guys, lantai 1 lantai 2, untuk buka usaha udah ada uangnya lah intinya. Nah, ternyata aku belum finish kontrak ya guys, kurang 1 tahun rumah tanggaku kandas gitu. Otomatis kan aku bikin rumah lagi guys, jadi itu seharusnya uang sudah aku buat finishing rumah impianku yang lantai 1 lantai 2, yang rumah pertama ya, yang di Delopo, di rumah mantan suami ya, di tanah ibu mantan suami gitu loh. Itu sudah cukup sama aku buat modal, ya termaksa akhirnya aku bikin rumah lagi gitu guys. Ya udah, akhirnya aku melanjutkan perjuanganku kontrak keempat tanda tangan gitu. Hari Minggu tanggal 2 bulan 1 2022 guys, aku tanda tangan kontrak keempat. Nggak terasa sudah 11 tahun di Taiwan, kurang 1 tahun lagi finish kontrak keempat, 12 tahun guys, nggak terasa. Nggak tahu nanti lanjut apa tambah lagi, belum tahu guys. Kita makan pelan-pelan guys, masih kenyang aku guys. Begitu guys ceritanya guys. Ya, rencana udah menetap di rumah, merawat anakku, merawat suamiku gitu guys. Ternyata Allah berkehendak lain, kita cerai. Ya udah, aku lanjutkan perjuangan demi masa depan anak dan kedua orang tua, dan masa tua aku juga nanti. Pulang aku harus mempunyai usaha lagi guys. Begitu guys. Indah kan guys, aku di sini nggak pernah cuti liburan pribadi, dapat uang tak pulangin demi keluarga, bener-bener berjuang ya kan guys. Begitu
tapi masih rumah tanggaku kandas. Allah berkehendak lain. Suara agak serak guys, pilek kau. Udah begitu guys ceritanya. Semua sudah diatur Allah guys, rencana kita lebih indah. Rencana Allah lebih indah daripada rencana kita gitu maksudnya. Yang sudah ya sudahlah, jalani yang akan datang biar jangan terulang lagi gitu aja guys. Saling mendoakan yang terbaik. Ya udah guys, gitu aja ya, kita akhiri dulu, aku mau santai ya. Habis ini kita sholat subuh, tadarus, terus nanti sholat duha juga ya. Ini cabai persediaan nih bosku, mantap. Gini kalau ini aku sendiri yang beli tapi pakai uangnya bos, kan sekalian beli sayur bos. Tapi aku ngomong bos, jadi aku beli cabai pakai uangnya bos. Ya nggak apa-apa, kan biasanya bosku beli. Terus bosku masih sibuk, cabainya habis, udah aku bantu beli sayur sama beli cabai untuk aku. Gitu guys ceritanya. Jadi orang jujur itu enak guys. Jadi tetap utamakan kunci dalam kehidupan tuh kejujuran guys, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya. Gitu. Sesuatu banget. Dan aku dulu gara-gara jadi TKW tawan kan tertimpa musibah ratusan juta rupiah gara-gara pernah mantan suami guys. Itu aku bisa bangkit di Taiwan guys. 2015 buka ATM rekening pos saran bosku dengan isian 200 NT, nggak ada 100.000. Dan aku berpikir di Indonesia mau punya usaha sendiri dulu ya, tak bangkitkan guys. Akhirnya setiap bulan sama bosku disarankan menabung 10.000 NT, itu kurang lebih 5 juta, nggak ada 5 juta tahun 2015 tuh guys. Terus saja 388 per 1 NT Taiwan segitu. Terus gaji pokok dulu kontrak pertama itu berapa ya, 15.880 itu belum lembur guys, dan itu masih kotor. Aku kan kontrak pertama masih nanggung bayari agent askes medical sendiri guys, potongan. Kontrak kedua keempat ini aja ditanggung bosku semuanya, digaji ART resmi rasa gaji pabrik, naik gaji 9.000 NT, setara 4,5 juta lebih per bulan, dan ceperan puluhan juta. Ngasih anakku nggak pelit tuh, bersih guys tanganku guys. Terus akhirnya yaudah guys, aku bangkit. Satu buku tabungan tempo 14 bulan kemudian ya. Terus aku cuti 2016 bulan 2 itu menjadi ratusan ribu NT Taiwan, ratusan juta rupiah. Akhirnya menjadi anak beranak buku tabungan nih guys. Terus akhirnya 2014 itu ya guys, aku bisa membelikan motor New Fiction suamiku dulu, mantan sekarang ya, 28.800.000 dulu tuh. Terus uang pulang aku bisa untuk renovasi finishing rumah impian yang pertama, bangun sebelum jadi TKW Taiwan tuh guys. Lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis tuh. Yang samping aku renovasi cantik guys. Pintu dulunya ada 3 ya, pintu tengah, pintu kiri, kanan tuh. Yang kiri, yang kanan aku ganti jendela kecil. Yang kiri itu kayak mainan kuda-kudaan, terus ada batu alam. Terus ruang tamu yang tadinya nggak ada jendela dikasih 2 jendela, pintu-pintu tertutup guys semuanya. Luar biasa kan guys. Itu kontrak pertama, padahal aku bayar hutang ratusan juta rupiah loh guys. Bisa renovasi rumah, bisa beliin motor mantan suami 28.800.000 New Fiction. Itu kontrak pertama tuh. Nah, berkat aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan. Cukup rekapan totalan bayaran setor orderan ke mantan suami yang jalankan. Terus dari Taiwan aku cukup rekapan terus order barang-barang gitu. Udah dari agen-agen gitu dikirim ke Indonesia. Gitu guys ceritanya. Indah. Terus akhirnya udah guys, kembali ke Taiwan lagi. Itu tadi balik ke Taiwan, kontrak kedua ya guys, 2019 bulan 56 aku rujuk sama mantan suami. Terus aku balik ke Taiwan lagi itu bulan 6 tanggal 27 2019. Terus 2019 bulan 10 tanggal 22 hari Selasa, uangku dibawa temanku tuh
266 juta, baru dikasih 66 juta kurang 200 juta sampai sekarang guys. Nah itu, tapi itu aku bangkit 1 tahun kemudian guys. Aku bisa mendirikan rumah impian kedua, lantai 1, lantai 2 depan, dan baru down finishing lantai 1 sekarang. Dan dulu tuh baru berdiri 3 bulan itu aku diberi ujian yang luar biasa guys, diuji kesabaran. Aku sudah bangkit, intinya ekonomiku tertimpa ratusan juta rupiah 2 kali guys ya. Sebelum jadi TKW Taiwan 2012 bulan 4, gara-gara peran nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ibu mertua rela jual truk satu-satunya kurang. Aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun, kurang lebih usia 22 tahun. 2008 anakku usia 1 tahun, sampai 2012 awalnya modal 50.000 tuh guys. Uangnya tante DP-an baju harga 75.000, aku DP ke bos besar namanya Burus. Aku diberi kepercayaan dengan DP-an 50.000 uang dari tanteku itu tadi. Anakku usia 1 tahun guys, tak ajak ke pasar, aku gendong, aku menyodorkan secari kertas, orderan dilayani sesuai orderan bahkan lebih, bawain pulang 2 terobos baju, nilainya tuh jutaan guys. Dengan kepercayaan itu aku pegang erat, tidak aku nodai. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru, begitu seterusnya prosesnya. Terus intinya sesuai urutan aja ya. Setelah aku mendirikan rumah impian kedua tadi, sudah jadi TKW Taiwan 7 tahun ya guys. Aku uangku di bawah temanku orang Semarang Jawa Tengah, Mijen tuh ya, 266 juta tuh guys, baru dikasih 66 juta kurang 200 juta, itu jadi TKW 7 tahun guys di Taiwan. Nah itu jarak 3 bulan kemudian setelah aku mendirikan rumah impian kedua ya, baru lantai 1, belum finishing saat itu. Rumah tanggaku kandas. 2021 bulan 1, tepat 8 tahun aku di Taiwan. Nah itu guys. Yaudah, terus akhirnya yang pertama tadi ya, sebelum aku jadi TKW Taiwan, aku perintis tadi. Kepercayaan aku pegang erat, 2 minggu sekali ya, setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru. Itu guys, aku diberi kepercayaan, dan saat itu mantan suamiku habis kena PHK ya, jadi otomatis gak ada pemasukan. Terus lama-kelamaan usahaku mulai jalan, merintis. Itu anakku 1 tahun tak gendong guys, sambil keliling panas-panas, hujan-hujan, nyetir sambil gendong anakku. Belakang jok itu ada box kiri kanan, isinya baju, sepatu, sandal, tas itu. Tapi awalnya cuma baju guys, terus menjadi aneka macam. Terus akhirnya ya sambil minum guys, kita ya minum Neija susu. Terus akhirnya diberi kepercayaan, aku pegang erat itu tadi guys. 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur barang lama, tukar barang baru, sampai benar-benar aku mempunyai modal cukup. Terus usahaku mulai jalan, mantan suamiku dipanggil kerja lagi gitu guys dari kantor. Otomatis mempunyai gaji setiap bulan, dikasihkan aku sepenuhnya. Mantan suami minta kalau butuh. Nah uang tidak aku buat hambur-hamburan guys, aku kembangkan untuk modal, untuk tambah modal. Akhirnya aku punya modal cukup, aku bisa menembusi tangan pertama. Akhirnya aku bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Kota Riau, Jawa Timur, jadi penyetor, pengkredit, pengkes guys. Akhirnya aku bukan cuma jualan baju, akhirnya menjadi sepatu, sandal, tas. Nah di dalam pasar dulu guys, aku mengenali 10 bos ada akhirnya. Terus aku bisa jualan aneka macam, mempunyai modal cukup, aku menembusi tahun pertama. Intinya seperti keuntunganku lipat kali dari yang ngasih kepercayaan aku 50.000 itu tadi, jadi 1 bos sama gitu loh guys, bosnya kita sama. Terus akhirnya aku jadi jualan aneka macam ya guys ya, sepatu, sandal, tas, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, di rumah jualan sembako lengkap. Terus selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas guys, aku tuh kelilingan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka jajan anak-anak, aneka gorengan, begitu guys. Terus kalau Ramadan menjelang lebaran, aneka jajan lebaran lengkap, aku kemas sendiri, belinya los-losan, aku setorin di toko-toko, aku kelilingin di desa-desa itu tadi, 20 desa,
ada yang cash, ada yang hutang. Tapi yang aku setor di toko itu guys, aku tarik habis lebaran ketupat. Dan yang aku kelilingkan di desa-desa yang nggak bayar cash ya guys ya, boleh dihutang, tapi dengan syarat harus sekaligus bayar lunas, tidak boleh dicicil seperti hari keliling biasanya guys. Karena modalnya besar, aku rugi ya kalau dicicil seperti aku keliling biasanya. Karena pengambilan pelanggan juga banyak guys, jutaan gitu loh kan. Ada baju, sepatu, sandal, tas, aneka jajan lebaran lengkap guys ya. Nah, pada mau setuju, oke, aku los gitu guys, silahkan ambil. Nah, jadi aku tuh nggak memaksa para pelanggan untuk beli ke aku, harus beli banyak gitu guys, biar semampu sebisanya saja gitu. Kalau dia sanggup membayar habis lebaran ketupat, silahkan ambil gitu, bebas, pada sanggup. Akhirnya pada setuju, ya udah, habis lebaran ketupat aku nggak bawa dagang, cuma keliling ambil uang. Jadi aku pegangan uang, mempunyai rumah impian, terus makan nggak usah apa ya guys, beli gitu. Bukan di saat aku jadi TKW saja guys, sebelum jadi TKW Taiwan aku sudah bekerja keras bisa mencapai semuanya itu gitu loh. Itu mau makan nggak usah beli, tanam di tanah sendiri itu tercapai. Beli tanah sawah gabung kakak, walaupun uangku nggak seberapa guys ya. Itu jadi di belakang rumah itu makan, tanam di tanah sendiri, nggak usah beli kayak sayur, kayak beras macam itu guys. Terus kita tidur nggak usah mikir kontrakan, tercapai usia kita masih dibilang muda ya guys ya, sekitar usia berapa, di bawah 30 tahun lah kita udah tercapai. Lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis di tanah ibu mantan suami gitu. Gak pikir bayar kontrakan, gak pikir kehujanan, kepanasan, tidur nyenyak, bubuk cantik, mimpi indah di rumah sendiri. Jadi saat aku dihina rekan bisnis online 2017, aku dihina ya guys ya, bulan 12 tuh, atas pekerjaanku TKW. Katanya pekerjaan kamu babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, kamu tuh kelas terjang melawan kelas kakak, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah aku injak-injak pakai kakiku, yang sudah tidak ada harganya lagi. Itu guys, aku sudah bisa mencapai semuanya itu, mempunyai usaha sendiri, merintis, dah punya rumah sendiri, makan gak usah beli gitu. Tapi aku saat dihina cuma jawabku singkat padat guys. Ternyata saat menghina aku tuh rumahnya dia saat itu masih ngontrak, nggak tahu sekarang ngontrak apa enggak ya. Terus bedanya naik mobil ya, mobil itu hasil bisnisnya guys, begitu guys ceritanya. Jadi intinya kalau aku tuh mau membalas kesombongan dia dulu ya guys ya, biaya rumahku lantai 1 lantai 2 rumah samping untuk beli mobil seperti merek dia tuh udah dapat parkir guys gitu di depan rumah. Apa aku mau tidur dalam mobil gitu? Rumah itu penting ya kan guys, rumah itu utama, punya rumah itu tempat tinggal. Terus habis itu papan, kayak apa ya guys, tanah itu ya penting untuk bertani, untuk makan ya kan. Nah, kalau cuma mau gaya hidup kayak pakai mobil semacam itu kan guys, itu kan nggak penting-penting banget gitu. Kita bisa punya mobil tapi nggak punya rumah kan, kita ngontrak ya kan, ibaratkan. Bagiku nggak pas gitu loh guys. Jadi aku harus punya rumah dulu, ada tanah untuk makan gitu, begitu guys ya. Semua orang itu kan beda-beda pemikirannya ya guys ya, kemampuannya itu beda juga, karakternya nggak sama, sifat wataknya pun nggak sama. Terus akhirnya ya udah guys, aku dihina-hina itu aku jawabku apa, singkat padat, nggak apa-apa mbak, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, berapapun penghasilanku, apapun profesiku, yang penting halal barokah untuk keluargaku bahagia, tidak merugikan orang lain. Udah, jawabku seperti itu guys. Jadi kita itu nggak boleh merendahkan, menghina sesama atas dasar apapun itu guys, kita dari segi fisik, materi, pekerjaan, karir, usaha, dan sebagainya. Karena yang kita hina, kita rendahkan, belum tentu hina rendahan, belum tentu kita bisa lebih baik dari yang kita hina, kita rendahkan. Betul apa betul guys? Jadi hidup itu cukup bersyukur saja, karena di atas langit masih ada langit. Bila Allah berkehendak itu mudah guys, sedetik pun apa yang kita miliki bisa ludes sekejap. Karena aku ngomong seperti ini apa? Gara-gara aku jadi TKW Taiwan kan Allah berkehendak lain. Aku sudah bisa mencapai cita-citaku satu persatu, udah mempunyai usaha sendiri. Allah berkehendak lain,
habis guys, nol kembali. Jadi TKW lah aku. Alhamdulillah bangkit, dipertemukan bos yang luar biasa, menghargai sesama, agama sesama, dan aku bisa bangkit 2015 dengan saran bosku buka ATM rekening pos itu. Awalnya 100.000 gak ada uang Indonesia, 200 NT. Akhirnya satu buku tabungan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Akhirnya sekarang jadi anak beranak buku tabungan. Ya, dengan cara menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang dari Taiwan, cukup rekapan totalan bayar store orderan. Nah gitu guys, bangkit tempo 14 bulan setelah buka ATM rekening pos Taiwan. Dan di Taiwan kena musibah 7 tahun ya, jadi TKW Taiwan 266 juta uangku di bawah temenku tuh, kurang 200 juta. Aku bangkit 1 tahun kemudian, mendirikan rumah impian yang kedua, lantai 1 lantai 2 depan. Belum finishing dulu itu ya, 3 bulan berdiri, Allah menguji rumah tanggaku kandas. 2021 bulan 1 atau 8 tahun di Taiwan aku jadi TKW, berjuang demi keluarga. Ternyata rumah tanggaku kandas. Setelah 2 kali aku tertimpa musibah ratusan juta rupiah, aku bangkit dalam hitungan pendek guys, 14 bulan 1 tahun. Sebelum jadi TKW Taiwan, sesudah jadi TKW Taiwan, 2012, 2004, 2019 bulan 10. Nah itu guys, bisa bangkit 2020 bulan 10 bangkit. Yang pertama 2015-16 ya bangkit. Yang kena musibah 2012 bulan 4 tuh luar biasa kan guys. Ternyata Allah menguji rumah tanggaku kandas. Aku tetap semangat sampai sekarang ini guys. Jadi aku tidak merubah pikiran, walaupun aku ditakdirkan menjadi wanita mandiri, istilahnya kasarannya ditakdirkan menjadi janda, tidak bercita-cita untuk serong kanan serong kiri gitu guys. Aku jadi orang nakal gitu, nggak ada cita-cita. Aku kan punya uang, setiap bulan menerima puluhan juta ya guys ya, kalau aku buat nakal cukup lah gitu, nggak ada pemikiran seperti itu. Sepenuhnya tak kirim pulang guys. Bulan 2 itu guys, bulan 1 bulan 2 itu aku pemasukan ada loh guys, 40 juta lebih, gaji sama dapat imlek ya. Aku kirim berapa pertama tuh, hari Selasa tanggal 3 bulan 2 2024 tuh kirim 27.000 atau 13.500.000. Terus tahu tanggal berapa ya, pokoknya bulan 2 aku kirim lagi tuh, aku kirim 20.000 NT setara 10 juta kurang dikit. Terus kirim lagi berapa tuh, 21.575, jadi 10.700.000. Terus kirim lagi itu tanggal 10 bulan 3 2024 29.000 tuh, anakku habis ulang tahun, 1.000 NT yang uang dari bosku untuk anak ulang tahun, setara 500.000 lah. Itu jadi berapa? 14.355.000. Ya udah guys, di sini aku cuma pakai uang berapa tahu? 140 ribuan, 100 NT, 105 NT, 59 NT itu loh, bulan 1 bulan 2 aku pakai itu guys. Real uang cash aku pakai itu, lainnya tak kirim semua. Untuk apa? Yang pertama 13.500.000 ya, tak rekap ya guys. Untuk anakku 1 juta, untuk ibu mertua, ibu mantan suami itu 500, untuk ponakanku anak emasku 500. Terus untuk buka kuliner di Jakarta, sate ayam Ponorogo Sidomulyo, Jakarta Selatan, Mall Blok M itu 11.500.000 ya kan. Itu kirim pertama. Kirim kedua 10 juta masuk HP ku ini. Nah dipinjam temanku 2 juta. Aku untuk musola 1,5 juta. Terus untuk ponakanku 200. Terus untuk tambah kuliner lagi untuk genepi 11 juta ya, aku kirim yang ketiga kalau nggak salah, tak ambil 300.000. Terus untuk saldo listrik ibuku 52. Terus untuk anakku sama ibu mertua lagi 2 juta, anakku 1 juta untuk ulang tahun sama sang sekolah ya guys ya. Terus yang 1 juta aku suruh ngasihkan ibu mertua untuk jatah ibu mertua setiap bulan. Intinya 500 lah ya guys ya. Sama untuk pajak tak kasih 500, pajak motor Vario. Nah itu guys. Dan di HP ku ini masih ada
2.700.000-an sekian. Pokoknya itu guys, uang yang 10 juta aku masukkan di saldo HP ku lewat Yourpay. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan aku nggak bolak-balik kirim gitu, tinggal mentransfer dengan biaya 10.000 NT, 10.000 rupiah gitu loh. Jadi sekali ongkos kirim saja saat mengisi saldo gitu. Dan kalau mentransfer apa guys, listrik tuh biayanya 500 perak rupiah lah ya Indonesia. Nah begitu guys. Terus kirim yang ketiga yaitu tadi 21.575 itu jadi 10.700.000 untuk pembayaran persewaan tempat kuliner itu guys di Jakarta Mall Blok M. Nah genepnya 11 juta tak ambilkan dari saldo HP ku itu ini tadi, jadi 11 juta ya. Yang kirim terakhir habis anakku ulang tahun ya, tanggal 4 bulan 9 2024 nih, 29.000 NT itu jadi 14.355.000 ya. Yang 355.000 untuk anakku dari bosku guys, harusnya 500.000 lah kurang dikit. Terus gara-gara ya udah tak suruh 14 juta aku suruh ngasihkan ibuku untuk melanjutkan rumah impianku yang kedua itu guys, deket ibuku lantai 1 lantai 2 depan belakang. Begitu guys. Nah, real aku di sini cuma pakai uang 100 NT beli donat, terus 105 NT beli apa guys? Ketan 35 NT, kelapa parut 35 NT, kedelai 35 NT, dan 59 NT itu aku beli mie Taiwan. Udah guys, itu saja. Ya udah aku makan dari bos. Lihat nggak? Biasanya tuh kalau Ramadan aku menyediakan makanan Indonesia enak-enak karena uang cash sudah aku kirimin semua ya guys. Tinggal koin tuh berapa? 7 NT di atas kotaan, terus yang jatuh di tempat make up itu 10 NT, di dompet 10 NT. 27 NT kalikan 500 guys, itu punya uang cash itu guys aku. Kalau di ATM ada ATM Taiwan ya itu guys, aku cuma punya uang cash itu real. Cabai dibeliin bosku, aku makan seadanya persediaan bos. Biasanya tuh aku gaya guys, aku tuh gayanya gini, suka makan makanan Indonesia, jadi aku masak enak-enak, masak ala Indonesia. Selain itu kan ada mamanya bosku di sini, kalau aku makan apa ala Indonesia kan dia suka Mary gitu loh, padahal pakai uangku sendiri sih, bukan pakai uangnya bos gitu loh. Kan pedes, gak tak kasih kan pedes. Jadi aku nggak enak juga sama dia. Ya udahlah aku makan seadanya dari persediaan bos gitu guys. Rela seperti itu demi siapa? Demi orang-orang guys yang aku sayang. Seperti yang aku rekap tadi, uangku untuk siapa larinya tuh ada gitu loh. Begitu guys. Aku tuh demi orang lain gitu loh guys. Demi bahagia keluarga, demi anak, demi sesama juga. Sampai aku di sini rela ya seperti itu gitu loh guys. Jadi nggak ada kata aku foya-foya di luar negeri terus uang tak kasihkan laki-laki gitu, nggak ada guys. Begitu ya, semoga bermanfaat. Ini pengakuan dari aku, isi hatiku seperti ini guys. Jadi 1000 banding 1 guys. Intinya orang yang bisa seperti aku, temennya bosku itu loh sampai heran. 11 tahun tuh waktu yang lama loh. Gak semudah itu kok bisa gak cuti liburan pribadi gitu loh. Sedangkan dia mempunyai ART, orang Jawa Tengah, non guys dari Indonesia. Baru 2 bulan lebih dah cuti liburan pribadi guys. Hari Minggu tanggal 3 bulan 3 2024 nih loh. Kan temennya bosku kesini hari Senin tanggal 4 2024 ya guys ya. Tanggal 4 bulan 3 2024 bilangin kalau ART-nya ke minggu kemarin tuh cuti liburan pribadi sama teman-temannya. Padahal belum ada 2 bulan yang lalu diajak ke sini disuruh ngajarin kerja gimana caranya masak sayur, masak sop gimana. Nah, kok udah berani cuti liburan pribadi yes. Apalah dayaku yang 11 tahun di Taiwan gak cuti liburan pribadi, tetap happy. Sering diajak bos jalan-jalan keluar kota guys. Sekalian pintung keting serba gratis, makan di hotel, makan di resto gratis, tidur di hotel mewah gratis, terus happy shopping gratis,
baju, sepatu, sandal, tas mall klasis Sugu Hangteng jutaan kelas bubus. Jadi aku tuh nggak sedih, nggak mempermasalahkan soal cuti liburan pribadi, walaupun bosku nyuruh aku cuti liburan pribadi. Gak apa-apa Mini, kamu mau cuti apa? Ditanya gitu pas temen nih bosku laporan kalau ART-nya cuti liburan pribadi. Aku bilang enggak bos, enggak ada yang pengen ditemui di sini kecuali di sini ada suami ya guys, cuti liburan pribadi. Suami juga enggak punya, pacar juga enggak punya di sini. Ya enggak mau libur ketemu siapa. Terus enggak bos kan gitu. Yang penting kulkasnya bos tuh disediakan cabai seperti ini, aku sudah bahagia. Udah enggak mikir cuti liburan pribadi. Yang aku sedihkan, yang aku permasalahkan apabila aku di Taiwan nggak boleh menjalankan kewajiban sebagai muslim, ya sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, terus nggak boleh komunikasi dengan keluarga, terus gaji nggak lancar, bos nggak baik, itu aku baru sedih guys. Kalau cuti liburan pribadi nggak ngefek bagiku guys. Tidur aja 1 minggu hari libur bos lainnya dibayar full, tetap cair 15 juta tembus 20 juta plus bonusan tambahan ceperan. Terus makan enak-enak dibeliin bos, kalau nggak mau dibeliin masak sendiri. Jadi ibaratkan di Taiwan tuh aku kayak cuma numpang makan, numpang tidur gitu guys, tetap digaji full. ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 9.000, NT 4,5 juta lebih, terus ceperan tak terduga tuh mantap guys, puluhan juta kayak ngasih anak gue 76.000 itu setara 38 juta ya guys, sanggup sekolah dan motor NMAX. Dan sering guys, Pak bosku tuh ngasih rezeki anakku tuh 1 juta sampai 8 juta guys. 2022 tuh dikasih 8 juta sama ibuku, dibantu beli motor NMAX, HP terus HP iPhone 256 GB 10H, iPhone 10 harganya 5.900.000, dikasih uang 7 juta, ibuku 1 juta 8 juta jadi ya. Nah itu guys, sering ngasih uang anakku. Mungkin bosku tuh kasihan sama aku lah hasilnya, gara-gara jadi TKW tahun tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Gak taunya di sini uangku di bawah temanku 266 juta itu, jadi TKW 7 tahun kurang 200 juta itu. Nggak taunya rumah tanggaku juga kandas. Jadi mungkin bosku tuh kasihan ninggal anakku usia 5 tahun 5 bulan sampai sekarang 17 tahun masih bekerja ikut satu bos. Terus aku orangnya juga nggak aneh-aneh, nggak macam-macam gitu guys, mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya, dan gak cuti-cuti liburan pribadi, di rumah saja gitu. Jadi mungkin ya bos tuh juga seneng dengan pekerjaanku apa guys ya, intinya tanggung jawab, terus gak aneh-aneh gitu, kerja demi keluarga mungkin gitu guys. Terus kasihan apa kena musibah 2 kali, jadi peduli juga sama anakku guys. Sama ibuku juga gak pelit, ngasih THR Indonesia juga, terus ngasih pesangon aku dolar Amerika ya guys. Bulan 8 bulan 9 tuh bosku ada rogoh kantong 80 juta loh guys. Aku cuti pesawat PP 14 juta, dolar Amerika 10 juta, tak tambah uang Taiwan 1000 NT, ngasih anakku 76.000 NT setara 38 juta. Itu ada guys, 80 juta bosku rogoh kantong. Aku nggak keluar uang 1 NT Taiwan, 1 rupiah uang Indonesia. Pas cuti itu guys, semua bos yang membiayai, justru aku mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Begitu guys, aku bersyukur dalam hidupku guys, dipertemukan bos yang luar biasa sesuai permintaanku. Sempat mengundurkan diri di PT guys, aku sakit parah, nggak halus seperti ini guys kulitku dulu. Ini kena panci panas nih, alergi berat gara-gara deket lumpur lapindo, airnya kotor. Aku sempat mau mengundurkan diri di Jakarta, dipindahkan guys di sana dari PT Surabaya ke Jakarta, penerbangan kurang 2 minggu. Di sana lebih parah karena deket lautan, otomatis tanganku tergores, bernanah berdarah itu ya guys ya. Ini mulus, enggak seperti ini dulu tuh, ini kamera biasa guys. Terus akhirnya lebih parah, penerbangan kurang 5 hari, divonis ke dokter spesialis, gak keburu, orang rumah ngirimi uang, akhirnya dibawa ke rumah sakit umum Jakarta, aku sembuh guys. Terus sampai diterbangkan di sini, makanya aku nggak aneh-aneh gitu guys di sini. Ingat di PT itu perjuangannya luar biasa. Aku nggak bisa makan enak seperti teman-teman karena kan alergi ya. Jadi aku cuma makan tahu tempe, sayur bening, sayur asem gitu. Teman-teman makan enak-enak, aku prihatin gitu guys. Sampai berjuang sampai ke Taiwan demi keluarga, ternyata rumah tanggaku kandas. Begitu guys ceritanya. Tapi aku tidak menyesali semua itu guys, karena sudah
takdir ilahi, kita nggak bisa menolak takdir gitu loh. Tapi kadang tuh aku ya sedih guys, andai kan aku nggak kena musibah, andai kan aku nggak jadi TKW, mungkin rumah tanggaku masih utuh, masih bahagia gitu guys. Aku tetap menjalankan usaha di Indonesia mungkin sudah lebih sukses lagi gitu. Nah semua itu sudah ditakdirkan sama Allah lah guys. Kita cuma umatnya tinggal menjalaninya gitu loh ya. Begitu guys. Dah, semoga bermanfaat dari aku curhatan sambil sahur ya guys ya. Dah, aku akhiri dulu. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye.